Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, Polda Lampung gagalkan penyelundupan narkotika seberat 53 kg. Tim Satgas Siger Polda Lampung bekerja sama dengan Ditjen Bea Cukai dan Ditnarkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jenis sabu. Barang bukti sabu seberat total 53 kg diamankan dari dua tangan tersangka yang diduga terlibat sindikat jaringan internasional Indonesia-Thailand. Tersangka berinisial AW berusia 37 tahun dan BQ berusia 37 tahun diamankan polisi sejak tanggal 14 Februari 2022 di Dusun Karya, Desa Karya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Wakapolda Lampung Brigjen Pol Subianto mengatakan, kedua tersangka sampai saat ini masih dilakukan penyidikan. Tertangkapnya kedua warga Aceh Tamiang, Provinsi Aceh ini merupakan hasil dari pengembangan dua tersangka yang sudah terlebih dahulu diamankan oleh jajaran Polda Lampung. Yakni tersangka SH dan FS diamankan pada 2 Januari 2022 lalu. Dari tersangka ini polisi menyita barang bukti seberat 1,97 kg sabu yang disimpan di kontrakan Wai Halim, Bandar Lampung. Sementara sisa 5,23 kg sabu disimpan di kediaman orang tua tersangka SH di Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah. Subianto mengungkapkan dalam pengungkapan jaringan internasional ini juga turut melibatkan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung. Menurut Subianto, dalam pengungkapan ini banyak melibatkan sejumlah pihak yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Berita selanjutnya masih dari Bandar Lampung. Satgas Pangan sidak minyak goreng. Satgas Pangan dari Mabes Polri bersama Ditreskrimsus Polda Lampung dan Disperindak Lampung melakukan sidak pada Selasa 22 Februari 2022 kemarin. Sidak dilakukan di gudang milik CV Sinar Laut yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Waigubak, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Diduga ada penimbunan minyak goreng sebanyak 356.000 liter di gudang. Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Ari Rahman Nafarin meminta kepada CV Sinar Laut untuk segera menyalurkan minyak goreng tersebut kepada masyarakat paling lambat esok hari. Menurut Ari, ada selisih harga yakni senilai Rp4.000 yang harus ditutupi. Karena CV Sinar Laut membeli seharga Rp18.000 per liter, sedangkan harga pemerintah yakni Rp14.000. Kabid Perdagangan dalam Disperindak Lampung M. Zimi Skill mengatakan, pihaknya akan menyalurkan minyak goreng itu kepada masyarakat agar tepat sasaran. Sementara Direktur CV Sinar Laut Andre Wijaya berdalih bahwa minyak goreng tersebut untuk masyarakat lokal. Berita selanjutnya, 5 nelayan asal Lampung Selatan terombang-ambing di lautan. 5 nelayan asal Lampung Selatan selamat berkat bantuan tim SAR setelah berjam-jam terombang-ambing di perairan Pulau Mundu, Kabupaten Lampung Timur. Kelima nelayan tersebut bergelut di laut lantaran kapal yang digunakan untuk mencari ikan tenggelam. Menurut Kepala Pos SAR atau Badan Search and Rescue Nasional Basarnas Bakauheni, yakni Denny Mezu, para korban mengapung menggunakan box ikan plastik. Kelima orang nelayan itu adalah Rusdi berusia 38 tahun, Ji berusia 38 tahun, Saiful berusia 39 tahun, Hashim berusia 50 tahun, dan Aumong berusia 69 tahun. Ia juga menjelaskan penyebab kapal tenggelam yakni akibat kondisi cuaca yang buruk. Pada Selasa 22 Februari 2022, pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Karena cuaca buruk membuat kapal mereka tenggelam. Para korban kemudian mencoba bertahan dengan terus memeluk box ikan milik mereka.
Sampai pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat kemarin, mereka pun terlihat oleh ABK Tugboat Global Mandiri SKU2 dan perwira jaga Tugboat Global Mandiri melihat benda yang mengapung pada posisi melintang dengan Pulau Segama. Lalu setelah diteropong dan diamati, benda tersebut ternyata 5 orang nelayan yang mengapung dengan bantuan box ikan plastik berwarna biru dan warna kuning. Kemudian ia menjelaskan ABK TB Global Mandiri 11 pun mendekat dan menghampiri para nelayan tersebut guna memberikan pertolongan dan langsung dinaikkan ke atas kapal. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polairut Polda Lampung, dan Polairut Polres Lamsel pun langsung menuju ke titik penemuan nelayan oleh TB Global Mandiri 11 menggunakan kapal RIP 02 Basarnas Lampung. Ia juga mengatakan para korban telah diserahkan kepada pihak keluarga mereka masing-masing. Berita selanjutnya datang dari Pringsewu. Puluhan hadiah disiapkan bagi warga yang vaksin. Pamatwil Vaksinasi Polda Lampung, Kombes Pol Sriwi Nugroho meninjau percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pringsewu pada Rabu 23 Februari 2022. Sriwi Nugroho menyaksikan langsung pelaksanaan vaksinasi di Balai Pekon Sukoharjo 3, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pemerintah Kabupaten Pringsewu sendiri telah menyiapkan 1.000 dosis vaksin dan kegiatan dipusatkan di Kecamatan Sukoharjo. Sasaran vaksinasi meliputi anak usia minimal 6 tahun, lansia, dan masyarakat umum, baik dosis 1, 2, dan dosis 3. Sementara capaian vaksinasi di Kabupaten Pringsewu saat ini, yakni untuk dosis pertama sebesar 85,73%, dosis kedua 63,72%, dan dosis ketiga yakni 2,19% dari total sasaran 299.399 orang. Ia berharap vaksinasi bisa meningkatkan imunitas dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak terdampak fatal akibat terkena COVID-19. Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi mengungkapkan, pihaknya bahkan menyiapkan puluhan hadiah atau door prize mulai dari setrika listrik hingga mesin cuci kepada masyarakat yang ikut vaksin. Menurutnya itu dilakukan sebagai upaya untuk mengunggah keinginan masyarakat agar bersedia mengikuti vaksinasi sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Rio mengajak masyarakat Pringsewu untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 di gerai-gerai yang telah disiapkan oleh pemerintah. Berita selanjutnya masih mengenai vaksinasi di Lampung Selatan. Warga yang vaksin akan diberikan minyak goreng gratis. Polda Lampung bersama dengan Mapolres Lampung Selatan serta Mapolsek Tanjung Bintang memiliki cara sendiri agar warganya ingin divaksin. Rencananya esok akan digelar vaksinasi massal berhadiah di Mapolsek Tanjung Bintang pada Kamis 24 Februari 2022. Vaksin tersebut terdiri dari dosis 1 dan dosis 2, yakni diperuntukkan untuk lansia, anak usia 6 hingga 11 tahun, serta vaksin booster. Nantinya warga yang telah divaksin akan diberikan minyak goreng gratis. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolsek Tanjung Bintang, yakni Kompol Varia Arista. Besok targetnya pihaknya akan bagikan 2.000 dosis vaksin. Baik vaksin umum yakni 1 dan 2, vaksin lansia, anak usia 6 hingga 11 tahun, serta vaksin booster. Bagi warga yang telah divaksin akan dibagikan minyak secara gratis. Varia mengatakan untuk jumlah minyaknya akan menyesuaikan dengan jumlah dosis vaksin, yaitu sebanyak 2.000 liter. Setiap masyarakat yang sudah menerima vaksin akan diberikan 1 liter minyak goreng secara gratis. Hal itu merupakan bantuan yang diberikan Kapolda Lampung dan Kapolres Lampung Selatan. Pembagian minyak goreng gratis tersebut merupakan bentuk upaya untuk menarik simpati warga agar ingin divaksin. Berita selanjutnya,
Pelaku curas di Waikanan ditangkap TK 308 Polsek Baradatu. TK 308 Polsek Baradatu Polres Waikanan mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan di Jalinsum Kampung Banjar Agung, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Pelaku berinisial AF berusia 30 tahun, merupakan warga yang tinggal di daerah tersebut. Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rahesna melalui Kasat Reskrim AKP Andre Triputra menerangkan, kronologis kejadian curas terjadi pada Minggu 30 Januari 2022 lalu sekitar pukul 2:15 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersama saksi sedang melintas di Jalinsum Kampung Banjar Agung, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan, dari arah Baradatu menuju arah Gunung Labuhan dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max berwarna hitam. Seketika korban dihadang oleh 5 orang yang tak dikenalnya dan seorang pelaku langsung merampas tas berwarna abu-abu milik korban yang berada di dalam mobil yang berisikan 2 unit handphone berbagai merek, ATM korban dan uang tunai yakni senilai Rp500.000. Atas kejadian itu korban mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah dan langsung melapor ke Mapolsek Baradatu. Adapun penangkapannya terjadi pada Kamis 17 Februari 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anggota Polsek Baradatu mendapat informasi bahwa pelaku sedang berada di perusahaan swasta di kampung tersebut. Lalu petugas TK 308 Polsek Baradatu di backup TK 308 Satreskrim Polres Wai yang mendapatkan informasi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan tersangka dan berhasil mengamankan pelaku serta barang bukti berupa 1 unit handphone milik korban. Dalam penindakan, pelaku melakukan perlawanan sehingga oleh petugas diberikan tindakan tegas dan terukur pada bagian kaki kirinya. Dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Pagar Alam untuk mendapat tindakan medis. Selesai mendapatkan tindakan medis, lalu pelaku dan barang bukti dibawa ke Mako Polsek Baradatu guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku dapat diancam dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.